Wih, asik ya, memanggil Roh Kudus. Enggak, dalam artian gini Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba bermain, mengirimkan kepada Bapak dan Ibu dua kata. Namanya kata hati. Jadi, Bapak dan Ibu waktu berangkat ke sini, gitu ya. Berangkat ke sini itu niatnya apa? Apa yang ada di dalam kata hati Bapak dan Ibu? Saya langsung semua ini. Saya scan. Ternyata makan siang terdengar lebih keras. Tapi memang makan siang hari ini, konsumsi yang ditawarkan oleh Bu Mar itu adalah sesuatu yang bukan terkait usia ya Bapak dan Ibu, tapi terkait selera, supaya tidak membuat ngantuk dan cepat dicerna. Terakhirlah tertulis kata soto. Tapi bukan itu. Kata hati yang saya scan hari ini adalah begitu banyak. Jadi nanti saya akan mengatakan satu kata hati yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu. Karena itu kata hati Bapak dan Ibu semua. Gitu ya. Oke. Boleh berdiri Bapak dan Ibu? Ya. Boleh dipegang tasnya. Kalau bawa tas boleh dipegang tasnya. Ya, itu kan kata hati Bapak dan Ibu. Mau hilang, kata hatinya bilang gitu. Oke. Jadi yang diikuti adalah kata hati. Ya. Kata hati yang pertama, dia mengatakan saya harus pindah duduk ke depan yang kosong. Yang udah di depan, udah tentunya saya sesuai kata hati saya. Gimana yang di belakang? Ada nggak ya yang kata hatinya sama seperti itu? Kata hatinya adalah saya harus berpindah ke depan untuk tempat yang kosong. Dua orang, baru dua orang, masih ada tempat yang kosong lagi. Tiga orang, saya lihat sudah memindahkan tasnya. Empat orang sudah mengikuti kata hatinya. Dan kata hati berikutnya adalah memberi hormat. Kata hatinya memberi hormat. Tegak gerak. Salah semua. Kata hatinya apa tadi? Kenapa? Karena mereka mengikuti kata hatinya tidak pindah lagi. Sekarang kata hati berikutnya. Saya jadi geli sendiri gitu. Saya menghadap sebelah kanan saya. Kata hatinya bilang, saya menghadap sebelah kanan saya. Kan ini kata hati. Kata hati itu kan bapak dan ibu mengatakan bahwa kata hatinya, saya menghadap sebelah kanan saya. Berarti tidak mengikuti kata hatinya. Nah, kalau kata hatinya, saya menghadap sebelah kanan saya, maka saya ikuti kata hati saya, menghadap sebelah kanan saya. Saya mengikuti kata hati nggak sekarang? Sama seperti itu Bapak dan Ibu. Ada banyak hal yang kita kadang-kadang tidak mengikuti kata hati kita. Pelajaran pertama. Pelajaran berikutnya, Pak Sugeng monggo ke depan Pak Sugeng. Ini teman saya kalau kita dibully mempersiapkan aktivitas. Baik, Bapak dan Ibu, masih kata hati. Oke. Kata hatinya adalah saya memegang pundak teman saya yang di depan saya. Kalau ada ya pegang dong. Ada ke depan. Lalu supaya nggak capek, berikan hujan rintik-rintik Bapak dan Ibu. Berikan hujan rintik-rintik. Berikan hujan rintik-rintik. Hujan badai. Kurang keras Pak, kurang keras. Lalu kata hati saya berpindah ke belakang buat yang belum saya berikan. Pindah dong, ya. Hujan rintik-rintik Bapak dan Ibu.
Hujan rintik-rintik, hujan badai. Kata hati saya kembali ke tempat. Kata hati mengatakan angkat tangan kanan, turunkan. Kan kata hatinya angkat tangan kanan Bapak dan Ibu, kenapa diturunkan? Berarti saya lihat tadi ada Bu Margi, lalu sebelahnya Pak. Iya Pak, itu lupa aku tak. Boleh maju ke depan Pak? Pak Robert, boleh Pak. Bu Margi, ayo Bu. Ibu bener Bu, bukan dihukum Bu, bukan. Aku mau berbagi Bu, buat teman-teman bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti kata hati dengan benar. Baik, berikutnya adalah kita sudah mendapatkan 3 orang yang berani untuk maju ke depan dan mereka akan men-sharingkan kata hati yang dipilih oleh mereka masing-masing dan wajib Bapak Ibu harus ikuti. Kita mulai dari Bu Margi. Katakan Bu, Ibu maunya apa biar mereka bergerak? Kata hati saya pegang hidung sendiri. Pegang hidung orang lain. Ada kata hati tadi. Benar apa salah Bu? Benar apa salah Bu? Salah ya kita. Itu baru pegang hidung Bapak dan Ibu. Tahu langsung diikutin gitu kan. Iya kan? Oke. Kita lihat dari Pak Robert. Boleh ya Pak Robert? Oh sorry Pak Abi, sorry. Kembali. Kata hati saya, Bapak Ibu kedua tangan naik ke atas, terus digoyang-goyangkan. Ada nggak kata hati? Tuh. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita mulai mengikuti kata hati. Dan yang terakhir, Pak Sugeng, mau Pak Sugeng? Kata hati saya adalah hormat gerak. Kata hati gerak, bukan hormat. Kalau ini kan hormat gerak. Ternyata lebih sulit memahami kata hati Pak Sugeng daripada kita sendiri. Poinnya di situ. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan sedikit sharing. Monggo Ibu. Ya, Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh oleh Kardinal kita Bapak Yosef, oleh Pak Yosef, bahwa kita akan diberikan pembekalan oleh Romo Sridanto yang merupakan ketua komisi liturgi, ya. Dan Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada panduan dari komisi liturgi terkait buku ini, yaitu panduan untuk prodiakon. Banyak hal yang di dalam buku ini yang akan memperkaya tugas kita dan amat sangat membantu kita untuk mengetahui dan memberikan arahan apa saja yang menjadi tugas kita sebagai prodiakon, spiritualitas kita sebagai prodiakon, bahkan aktivitas kita untuk melayani umat. Gitu ya Bapak dan Ibu. Mari sebelum kita nanti bertemu dengan Romo Danto untuk menerima pembekalan, sekarang kita akan coba mungkin dari Bu Margi dulu. Boleh buka halaman 17 Bu. Ya, kata hatinya ada yang bilang aku capek katanya. Kata hati kita bersama mengatakan silakan duduk. Baik, kita akan sharingkan apa yang tertulis di sini tentang spiritualitas prodiakon. Boleh Bu kita bacakan saja. Ya, halaman 17. Halaman 17, dengan terang kitab suci, kita mencoba menggali spiritualitas seorang prodiakon. Dalam kitab suci dikemukakan hal-hal berikut mengenai seorang prodiakon. 1. Orang yang terhormat dari 1 Timotius 3 ayat 8. 2. Pembicara yang jujur dari 1 Timotius 3 ayat 8. 3.
bukan seorang peminum. 1 Timotius 3 ayat 8 juga. Cara hidup seorang prodiakon menjadi perhatian orang jemaat. Bahkan mata semua orang tertuju kepadanya. Sebab itu ia harus bebas dari ekses-ekses yang dapat menjatuhkan martabatnya di mata masyarakat luas. 4. Seorang pengabdi yang setia. 1 Timotius 3 ayat 8. 5. Menjadi teladan dalam iman. 1 Timotius 3 ayat 3. 6. Merupakan keluarga Kristen yang baik. 7. Orang yang dikenal hidup baik. 8. Orang yang penuh dengan roh. Dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3. 9. Orang yang penuh hikmat. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. 10. Orang yang penuh iman. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Terima kasih Bu Marti. Jadi Bapak dan Ibu, di buku panduan ini mengatakan ada 10 kriteria kita bahwa kita orang yang terpilih. Ya, kira-kira nih Bapak dan Ibu, kita masih penuh semangat nggak sih untuk menjalankan sebagai pelayan di Gereja Santa Maria Regina ini menjadi prodiakon? Penuh semangat ya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari, dengan kita sudah mendengar apa yang dibacakan oleh Bu Marti, kita akan dengar juga bagaimana sih kalau persiapan kita sebelum Ekaristi. Monggo Pak Abi, halaman 29 Pak. Ya, untuk persiapan Ekaristi. Mari kita akan dengarkan Pak. Persiapan dalam perayaan Ekaristi. A. Persiapan 1. Persiapan fisik, yaitu kesehatan, penampilan yang baik dan rapi, badan bersih dan bebas aroma yang tidak sedap. Kedua, persiapan psikis, yaitu kestabilan dan kemantapan emosi, tenang, bersemangat, dan bergembira. 3. Persiapan batin. A. 30 menit sebelum misa dimulai, prodiakon harus sudah hadir di sakristi dan mempersiapkan diri, mengenakan busana liturgi, persiapan batin. B. Prodiakon melakukan doa pribadi. Baik, terima kasih Pak Abi. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu hal yang sudah kita coba jalankan ya di San Mare. Jadi bahkan kita 1 jam lebih cepat. Jadi kadang-kala mungkin kita suka ingatkan Bapak dan Ibu silakan untuk berganti baju. Padahal itu masih 1 jam, gitu ya, 1 jam sebelum misa dimulai. Bisa jam 5, jam 4. Misa jam setengah 7, kita kadang jam 6 kurang aja udah kita harus segera berganti. Tujuannya apa? 30 menit seperti yang dipandukan dalam buku ini adalah waktu yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu untuk benar-benar mempersiapkan diri. Jadi apa yang disampaikan dan diarahkan oleh Pak Yosef selama ini itu tujuannya antara lain buat itu Bapak dan Ibu. Ternyata kita sudah menjalankannya lebih cepat. Cuma memang pada prakteknya kita masih ada kita perbaikan sedikit bersama-sama kita untuk mempersiapkan pada saat Ekaristi. Kira-kira Bapak dan Ibu bila mana nanti diingatkan untuk persiapan Ekaristi, apakah bersedia untuk bisa lebih siap lagi 30 menit sebelum misa kita udah siap berganti kostum dan juga sudah menyelesaikan pengarahan? Apakah bersedia Bapak dan Ibu? Terima kasih. Pak Yos, bersedia Pak Yos? Laporan sama pimpinan saya. Baik, Bapak dan Ibu, dalam buku ini juga mengatakan langkah-langkah kita pada saat kita memimpin ibadah, mulai dari ibadah di lingkungan sampai katakanlah yang ibadah yang kelihatannya cukup berat, yaitu pada saat pemberkatan di makam atau memimpin di pemakaman, gitu ya. Pada saat tersebut, pada saat memimpin ibadah, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu masih rasakan kurang sebagai pribadi. Kami berharap itu bisa menjadi satu masukan. Mintalah kepada Pak Yos. Minta kepada Pak Yos bila mana masih kurang. Misalnya, Pak, aku masih kurang pede untuk membawakan pada saat ibadah. Pak, aku kurang pede pada saat kita mau membawakan kitab suci, misalnya kayak gitu. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, kita akan lakukan sharing, gitu ya. Kita akan bersharing siapa yang mampu, siapa yang bisa mengajarkan kepada yang merasa kurang,
atau yang merasa kurang nggak usah malu, kita akan minta untuk bisa. Supaya apa? Kita sama-sama menyelesaikan sampai 2027 nanti pelayanan kita adalah pelayanan yang sempurna dan kita semua kolaboratif. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Ya. Saya pernah dapat masukan Pak Pardamen. Saya mohon izin Pak, nanti kita bikin kegiatan satu sesi ya Pak. Bagaimana kita mengolah kitab suci ya Pak. Banyak juga teman-teman yang ikut EJ segala macam. Bahkan di EJ bisa mengolah kitab suci dan bisa menyampaikan dan kenapa juga kita olah, kita makin asah gitu. Ada Pak Thomas, Pak Michael gitu ya, yang bisa kita jadikan narasumber. Hanya saja kadang-kala waktu yang membatasi kita. Sebentar lagi persiapan Natal, apakah cek bersedia untuk kita melakukan satu sesi lagi seperti pembakalan, tapi dari kita untuk kita dan bersama-sama kita untuk bisa. Apakah harus? Terima kasih. Pak Yos, kembali bersedia Pak Yos. Kita akan adakan satu sesi lagi, kira-kira apa yang akan kita bedah dari buku ini. Bagaimana kita nanti secara implementatif menjalankan buku ini bersama-sama Bapak dan Ibu. Buat Bu Margi dan Pak Agi, terima kasih banyak. Buku ini boleh dipegang Bapak dan Ibu. Minggu depan datang temuin kita aja di sakristi. Saya akan tukar dengan yang baru, yang masih terbungkus plastik. Dan kita nanti akan ada 3 buku lagi yang bisa diseringkan kepada Bapak dan Ibu pada saat bertugas di setiap misa sebelum Natal. Terima kasih Bu Yun. Demikian dari saya Bu Yun. Semoga nanti kita tetap semangat dan fokus untuk pembelajaran. Kalau Pak Sugeng nggak apa-apa, dia pegang terus karena emang dia. Kami sudah mulai meminta mudah-mudahan di tahun depan itu ada penjadwalan sehingga kita sudah bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Jadi saya sudah minta kepada seksi liturgi perkawinan untuk coba untuk prodiakon pun dibuatkan jadwal. Juga mungkin nanti misdinar pun akan dibuatkan jadwal. Tetapi bagaimana dengan tata geraknya mungkin Pak Yosef bisa sedikit share walaupun mungkin tidak ada filenya. Tapi mungkin kira-kira kalau untuk tata gerak prodiakon itu pada saat misa perkawinan apa yang berbeda di sini? Mungkin bisa share Pak Yosef. Jadi seandainya Bapak dan Ibu ditunjuk untuk menjadi prodiakon pada saat misa perkawinan, paling tidak sudah ada bayangan apa yang harus dilakukan. Baik, mungkin kalau Bapak mau kata hati saya, Bapak silakan menunjuk yang menjadi orang yang bisa mencontohkan. Sebelum menyampaikan kata hati saya, jadi saya mau cerita dulu latar belakangnya. Sebelumnya untuk tata gerak pada saat misa perkawinan itu prodiakon hanya menunggu di sakristi. Kemudian pada saat doa Bapak kami terus istinya ujuk-ujuk ya Pak. Ya pokoknya langsung keluar begitulah begitu. Setelah dievaluasi oleh Romo Hadi ini banyak sekali memberikan masukan-masukan gitu. Setelah dievaluasi ternyata itu tidak menyiapkan tergabung di dalam sebuah misa sehingga seperti seolah-olah terpisah. Jadi akhirnya sekarang ini prodiakon yang bertugas itu akan duduk di depan bangku sakristi. Tantangannya adalah kadang-kadang ada kalau pas misalnya banyak kita butuh prodiakonnya banyak gitu. Nah ini memang kita harus koordinasi dengan si liturgi untuk bagian seksi perkawinan. Nah itu yang kadang-kadang. Nah sementara umatnya juga kita nggak tahu. Nah biasanya kalau kayak hari ini itu kebetulan adalah warga San Mare biasanya banyak. Nah itu dibutuhkan untuk prodiakon lumayan ada 4 atau 5 orang. Nah, jadi kata hati saya memohon bantuan dari Pak Ford
Kemudian kata hati saya mohon bantuan Pak Giovanni. Mohon berdiri di sini Pak. Ya, dua saja dulu. Ceritanya, kalau Pak berdiri di sini dulu. Nah, ini ceritanya adalah bangku dari sakristi, depan bangku sakristi ya. Jadi prodiakon itu akan dilibatkan, mereka akan keluar dulu, duduk di bangku sakristi. Setelah sudah menggunakan alba dan segala macamnya itu, kemudian prodiakon harus mengikuti acaranya segala macam. Nah itu sebelumnya mungkin harus dikoordinasikan, kita antisipasi minimal kita harus menentukan titik-titik untuk memberikan kopi gitu ya. Yang pasti di tengah itu adalah romo. Kalau romonya dua-duanya romo, ataupun romonya sendiri romo gitu. Biasanya ada kur, berarti kita akan ada di titik kur itu di nomor 1, 2. Kalau misalnya cuma berdua, berarti satu lagi ada di belakang di nomor 9, 10. Itu kalau misalnya antisipasi yang paling simpel aja, minimal ada satu titik. Tapi kalau umatnya banyak seperti sekarang ini, ya mau nggak mau pasti di 9, 10 ada, kemudian di nomor 5, 6 ada, di nomor 1, 2 ada. Itu udah 4 orang. Kira-kira seperti itu. Nah, prodiakon ini akan naik ke atas pada saat setelah doa Bapa Kami itu melewati tangga lektor. Jadi misalnya ini Pak Giovanni sama Pak Akon, ini misalnya tangga lektor, dia akan berdiri sementara di pojokan di belakang tangga lektor itu. Nanti melihat kondisi kalau romonya, istilahnya romonya sudah tidak sibuk, itu baru kita di belakang altar, di belakang romo untuk ke tabernakel. Kenapa sih? Supaya kita tidak mengganggu alur acara pernikahan itu, karena di tengah itu adalah oh ya, ini udah makan saya ngomong. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau menambahkan dari Mas Yosef untuk prosesi dalam misa perkawinan, yaitu kita mengikuti perarakan dua tadi. Jadi kita ngikut romo keluar, urutannya itu jadi putra altar, kemudian romo, kita di belakang romo. Kita hormat bareng, setelah romo ke belakang menjemput pengantin, kita duduk di depan bukan sakristi, depan dekat kur. Jadi iya, enggak. Jadi gitu Mas. Ya. Selamat siang Romo Dato. Saya mengisi ini sedikit. Jadi begitu, terima kasih koreksinya. Karena kemarin saya dapat info di depan sakristi di situ ternyata tidak ikut perarakan, kemudian pada saat itu langsung duduk di bangku dekat prodiakon. Selanjutnya itu tetap naiknya itu berarti setelah saya lewat sisi lektor ya, jangan lewat tengah itu pasti depannya ada orang lain. Langsung depan tabernakel. Berarti saya mesti rubah lagi, karena kemarin dari lektor ya. Ini kalau begitu saya mesti revisi lagi itu gambarnya. Saya lebih cepat, saya kan nggak bawa. Jadi akan siap. Tapi prinsipnya adalah nanti setelah selesai itu dikembalikan ke tabernakel, tapi ke sakristi dulu. Nah, challenge-nya itu adalah bahwa kita harus menghitung hostinya. Kejadian di kayak hari ini nih, untuk misa sore nanti itu ada hosti yang kurang, sehingga pada saat dibagikan si Boni waktu isinya hanya 4 kalau nggak salah, itu jadinya tahu udah habis saja. Nah itu kita mesti aware itu. Jadi
perhatikan juga bahwa posisinya dalam simbol itu sudah cukup. Terima kasih Pak Afon sama Pak Giovanni. Maaf kata Romo sudah datang. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Tapi nanti detailnya saya akan kirimkan. Terima kasih masukannya dari Mas Panjo, karena kemarin kondisinya seperti itu, ternyata ada perubahan lagi, saya akan revisi. Soalnya orang Kristiani nggak kayak gitu. Orang Katolik punya paham bahwa Allah kita baik meskipun kita tidak berbuat baik. Maka doanya menjadi seperti ini. Semoga dia diterima di sisi Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi meskipun berdosa, kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu menerima dia. Paham Ibu? Ya, mungkin boleh dikasih nih, belum puas nih. Boleh. Saya pemahaman saya gini, apa sih yang bisa kuberikan kepada Tuhan karena aku sudah sangat dikasih. Itu intinya. Apa yang aku bisa persembahkan buat Tuhan? Ya salah satunya aku mau persembahkan diriku sebagai pelayan Tuhan sebagai proviator. Jadi ini ekspresi, ya, ekspresi syukur. Ya. Kalau tadi kan pra-condition itu dari prasyarat, ada syarat, saya berbuat baik karena syarat. Kalau ini beda lagi. Ya, tapi kalau yang tadi Ibu jelasin, apa sih yang aku bisa perbuat? Apa yang bisa aku lakukan untuk menambah cintaku pada Tuhan? Boleh. Ini seperti kata-kata Santo Agustinus. Agustinus kan dia seorang pemabok, molimo ya kalau orang Jawa bilang ya. Itu ancur-ancuran hidupnya gitu ya. Tapi dia bertobat sampai dia merasa dikasihi Tuhan. Maka dia dalam tulisannya dia mengatakan, aduh kenapa baru sekarang ya merasa bahwa dikasihi Tuhan. Kasihku luar biasa. Sehingga dia menulis, "Oh Deus, terlambat aku mengasihimu." Berarti dia bersalah karena apa? Kok gak mengenal kasih Tuhan dari dulu, baru sekarang aku mengenalnya. Itu beda ya. Jadi dia mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan berbuat baik pada saya, maka saya berbuat baik kepada Tuhan. Doutes. Tapi saya mau mengekspresikan betapa kasih Tuhan lebih dulu luar biasa dan saya tidak pernah bisa menangkap kasihnya itu. Oh Tuhan, betapa terlambat aku mengasihi. Main ya Bu ya. Jadi ini Ibu dua statement yang berbeda. Kalau yang pertama tadi condition, prasyarat. Kalau yang kedua ini expression. Apa ya? Ekspresi kan? Jadi sebagai pernyataan atau perbuatan yang aku lakukan karena kasihnya itu. Iya. Karena di Kristiani tidak dikenal pahala. Pahala tahu ya Ibu Bapak? Pahala itu saya melakukan doa rosario supaya dapat pahala, yaitu diberi berkat oleh Tuhan, diberi kebaikan. Entah mungkin berkatnya dikasih mobil atau dikasih uang, ya. Tidak. Kita tidak mengenal pahala, ya. Kita mengenalnya Allah kita begitu hebat dan luar biasa, sehingga pendosa pun yang paling berat dosanya seperti seorang bungsu yang meninggalkan ayahnya diterima oleh Tuhan seperti Bapa menerima anaknya yang bungsu. Gitu. Kita tidak kenal pahala ya. Oke. Tadi Bapak mau silakan atau makin jelas atau makin bingung? Sepertinya sudah diwakili, tapi mau saya kemungkinan 1% di situ ada Romo saya. Jadi motivasi dari prodiakon itu karena yaitu kita sudah terbebas dari COVID, sudah diberikan umur yang panjang. Nah, istilahnya kita diberikan kesempatan untuk melayani sesama dengan menjadi prodiakon. Karena bukan semata-mata oh Tuhan sudah baik pada saya terus saya jadi prodiakon, tapi ya seperti itu juga karena kebaikannya kita melayani sesama dengan menjadi prodiakon itu. Karena biar bagaimanapun di setiap lingkungan juga harus ada prodiakon gitu. Baik, jadi
Ekspresi ya, oke. Right, ekspresi ya. John Kennedy itu bagus mengatakan, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepada, tapi apa yang bisa kamu berikan pada negaramu. Menurut saya ini sangat Kristen, dia kan orang Katolik ya kan. Jadi ini sangat Kristiani sehingga banyak dikutip oleh banyak orang. Karena apa, di situ ajaran Kristiani. Kita mengasihi Allah karena ekspresi kita, bukan karena prasyarat kita kepada Allah. Gitu ya. Kalau agama lain mensyaratkan, kita nggak mau mensyaratkan karena Allah kasihnya kepada kita juga tanpa syarat. Ya, baik. Nah, ini pemahaman yang keliru. Next kita lihat sekarang motivasi menjadi prodiakon untuk prodi term 1. Ini ada prodi term 1 itu maksudnya yang baru 1 periode ya, belum lengkap 3 tahun ya. 62 orang menjawab ya. Mulai dari pelayanan langsung kepada sesama masih tinggi 37%, mengikuti panggilan 29%, syukur dan membalas kebaikan Tuhan 11%. Nah, ini dengan paham yang bagaimana ya. Memang surveinya kan belum cukup mendalam ya. Tapi kalau diperdalam lagi, apakah syukur dan membalas kebaikan Tuhan sebagai ekspresi atau sebagai prasyarat. Yang berikutnya keterlibatan komunitas atau gereja itu 8%. Lalu perbaikan diri dan pengembangan karakter ya 8%. Pertumbuhan spiritual itu 3% ya. Menjadi pelayan liturgi supaya spiritualnya bertumbuh berkembang itu hanya 3%, hanya 2 orang ya. Keingintahuan atau dorongan dari luar itu juga hanya 3%. Totally 62 orang. Kita bandingkan dengan yang term 2. Yang term 2 ini jumlahnya 39 orang. Pelayanan langsung kepada sesama 36%. Jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Mungkin udah ketemu oma opa yang sekarat gitu ya. Jadi lebih punya empati ya kepada orang-orang yang lain yang menderita ya. Mengikuti panggilan Tuhan ketaatan 21%, ini kurang lebih sama. Syukur dan membalas kebaikan Tuhan 21%. Keterlibatan komunitas atau gereja 13%. Perbaikan diri atau pengembangan karakter 3% ya. Pertumbuhan spiritual ini jauh lebih banyak. Kalau tadi cuma 2%, ini 8% ya. Jadi makin tua itu kayaknya makin dekat dengan Tuhan ya. Karena kan spiritualitasnya juga makin motivasi untuk membangun relasi dengan Tuhan, pelayanan juga makin bertumbuh. Ada keinginan tahuan atau dorongan dari luar itu 0%. Jadi ambisi untuk memenuhi curiosity atau keingintahuan diri itu 0. Ini mungkin udah yang term 2 ini kan udah semakin punya pengalaman ya. Mari kita lihat ya apa yang menonjol di dalam prodi term 1 tetapi juga dibandingkan dengan teman-teman dari term 2. Pertama, keingintahuan atau dorongan dari luar ya. Tadi yang saya katakan ada motivasi individual. Itu term 1 tuh lebih kuat 3% ya, berbanding dengan 0% pada prodiakon. Glorious. Kebetulan saya juga wakaling. Mungkin tadi di awal saya ada garis merah Romo. Ya mungkin butuh input sharing bagaimana untuk mengendalikan. Kan kita masih dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial. Kadang ada momen di mana ada jadwal, ada kegiatan yang berbenturan. Kalau kita mau jujur, gimana ya? Maksudnya, kalau saya memaksakan yang sini saya korbankan, kalau ini yang saya korbankan, yang sebelah sini saya korbankan. Tapi pada saat titik tertentu,
seperti kayak intinya gini, bukan mau menyenangkan Romo, tapi ini tugas yang minta saya Tuhan, saya nggak berani nolak, nanti saya tanggung akibatnya. Nah itu kan sebetulnya kayak refleksi diri gitu. Tapi dalam pelaksanaannya tiba-tiba yang saya rasakan ini mengalir itu yang pelayanan tetap diutamakan, tapi yang kedua juga nggak saya rendahkan. Nah itu kadang-kadang ada pergumulan, tapi apa ya Romo? Apakah memang setiap kali kita memang harus tanda kutip semedi sebentar, berdoa sebentar untuk gimana ya Tuhan, tapi kan ini sering kadang-kadang kalau kita dalam kehidupan untuk mendahulukan pelayanan dan ada tugas yang dimana kita masih hidup sosial gitu loh. Itu mungkin dari yang saya masuk gelombang yang pertama Romo, jadi baru 1 periode. Terima kasih. Terima kasih Pak, panggilannya Pak Afon ya. Oke. Saya langsung jawab aja ya Pak ya. Baik. Jadi problemnya adalah menentukan pilihan. Ya. Pilihan-pilihan kita itu kerap kali juga menunjukkan siapa kita dari prioritas-prioritasnya. Kalau saya memilih berdasarkan prioritas kebutuhan manusiawi, tentu berbeda dengan kalau saya memilih berdasarkan kebutuhan rohani atau spiritual. Ya. Pilihan mana yang paling tepat? Gak ada jawabannya Pak. Di bangku sekolah juga nggak ada. Semuanya selalu mengatakan pilihan yang ini yang paling baik, pilihan ini yang baik. Tapi kita perlu dilengkapi dengan tools rohani spiritual yang namanya discernment, berdiskresi. Diskresi itu apa? Diskresi adalah menentukan pilihan rohani kita yang semakin dekat dengan kehendak Allah. Ini bahasa spiritual ya. Kehendak Allah itu tidak identik dengan meninggalkan yang duniawi, karena sebagai awam, tugas seorang awam adalah hidup di dunia, memberi garam secara spiritual kepada dunia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Awam itu bukan pastor, awam itu bukan religius, biarawati, tapi dia harus hidup. Maka kalau sebagai awam, tanpa mengurangi identitas saya sebagai awam, saya harus nomor satukan kehidupan domestik, yaitu keluarga, nomor satukan orang-orang yang dipercayakan kepada saya. Tetap orientasinya keluar, bukan di dalam, tapi keluar itu ya yang paling dekat, karena dekat kita misalnya keluarga, sampai yang paling jauh dengan kita yaitu umat yang tidak saya kenal tapi harus saya layani. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana saya bisa berdiskresi? Jawabannya latihan. Terus gimana supaya saya bisa menentukan pilihan dengan baik berdasarkan diskresi spiritual sesuai dengan kitab Tuhan? Ya mari kita belajar, kamu tepatnya dari sini. Ini nanti mungkin ada segmen lain ya, bicara mengenai diskresi atau discernment, karena persiapan itu akan banyak berhubungan dengan pilihan ketika dalam pelayanan. Misalnya, pilihan apakah saya harus memberikan hosting kepada pasien yang sakit dengan sonde dan sebagainya, atau saya mendoakan dan menerimakan sakramen Ekaristi Komuni Kudus secara kerinduan. Ini kan diskresi. Gak ada romo di situ, gak ada frater, diapan yang ditanya di situ. Saya harus memutuskan. Maka diskresi itu harus ada. Atau tadi kalau Bapak mengatakan saya harus meninggalkan keluarga, tapi di lain pihak saya juga harus menjalankan tugas berdasarkan jadwal. Kalau di keluarga ada acara kematian, saya mana nih yang harus saya pilih, keluarga atau diskresi membantu kita menentukan pilihan-pilihan yang paling tepat. Nah, pasti selalu ada solusi. Solusi itu tidak harus mengorbankan salah satu, tapi bagaimana itu bisa berjalan paralel.
Oke, saya akan cari ganti orang. Oke, Prodiakon ada yang baik mau menggantikan saya, sehingga tanpa mengabaikan pelayanan tetap berjalan meskipun tidak oleh saya. Oke, karena ada saudara yang meninggal, saya tetap tidak akan memperhatikan keluarga. Saudara yang meninggal itu saya datang dan saya doakan keluarga dari istri dan sebagainya. Jadi diskresi itu butuh wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu gak ada sekolahnya, tapi butuh pengalaman-pengalaman. Dan jam terbang pengalaman orang itu sangat menentukan pilihan. Semakin jam terbangnya tinggi, pilihan-pilihannya mungkin semakin tepat karena dia mengolah. Tapi semakin artinya semakin jam terbangnya rendah, ya mungkin pilihannya bisa juga makin jauh juga ya. Maka itu harus dilatih, diberikan, coba, dan dengan demikian dibiasakan. Saya rasa itu jawabannya. Oke, baik, ada satu saja. Silakan. Terima kasih Romo. Nama saya Marcel, saya dari lingkungan keluarga Kudus. Saya mengikuti sampai saat ini, saya melihat yang paling menyentuh saya itu kata kunci liturgi yang membebaskan. Enggak salah juga, saya sempat lihat ada liturgi yang menghidupkan. Saya ingin Romo elaborasi lebih dalam karena yang saya perhatikan ada motivasi, ada harapan, tapi kok liturgi yang membebaskan ini kok belum gitu. Padahal menurut saya ini inti dari apa yang Romo sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi saya ulangi, liturgi yang membebaskan, prinsipnya liturgi yang membawa kita semakin berelasi secara intim dengan Tuhan. Bukan bebas dalam arti bebas dari ikatan, dari aturan, ya, tapi membawa kita secara spiritual makin dekat dengan Tuhan. Namun ini hanya bisa digali dari motivasi kita. Apakah motivasi kita membebaskan kita? Membebaskan dari arti membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau membelenggu kita, tidak membebaskan, karena motivasi kita membawa kita jauh dari alam. Maka tadi kita mencoba mengklarifikasi, melihat, memberi judgement pada survei yang sudah diberikan, ya. Demikian juga dengan harapan-harapan kita. Apakah harapan-harapan kita itu sejalan dengan harapan gereja yang kita layani? Siapa gereja yang kita layani? Gereja di lingkungan, gereja di paroki, gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Apa harapan gereja di Keuskupan Agung Jakarta? Dari harapannya jelas, yaitu ada transformasi hidup beriman yang tadi semakin peduli, semakin bersaksi demi Tuhan, semakin mengasihi. Apakah harapan saya sudah selaras dengan harapan gereja atau semakin jauh? Kalau belum, ya berarti kita belum berliturgi secara menghidupkan. Tapi kita masih jauh dari harapan-harapan. Mungkin kolaborasinya lebih ke sana ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini menjadi refleksi kita semua mengenai motivasi dan harapan. Kita akan nanti perkuat di seksi kedua. Untuk masuk ke sesi kedua, untuk lebih semangat lagi, kita break dulu. Kita Santa Maria Ratu Rosari, Stefanus Robert. Mbak, kalau saya bilang Robert aja ada Robert Situmorang. Jadi banyak Robert. Jadi saya Stefanus Robert yang bukan Situmorang. Ya. Yang saya mau tanyakan Romo, itu tadi mengenai pakaian yang kunjungan orang sakit. Itu memakai samir saja atau harus pakai alba? Lengkap. Nah, terus yang kedua, kalau mendoakan arwah, menurut liturginya kan pakai apa? Samirnya ungu.
apa boleh bebas tanpa samir, atau warna liturginya kita boleh yang lain, merah, hijau gitu. Nah baru apa harus ungu. Misalnya doa arwahnya 1 tahun, 2 tahun, itu kan ya memang karena arwah ya kita ungu. Itu liturginya. Itu saja Romo. Terima kasih. Saya jawab langsung. Untuk kematian kedukaan memang warnanya ungu. Jadi di toko-toko rani kayak obor itu lebih baik dijual warna ungu karena ungu yang lebih sering dipakai. Ya, termasuk romo-romo pun kalau pakai sekolah kebanyakan yang tersedia selalu ungu untuk pengampunan dosa, kematian, perminyakan, isi ungu. Ya. Lalu yang pertama tadi soal pakaian ya. Kalau punya buku ini kan jelas ya, diatur di dalam gereja paling tidak busana dan single ya. Bagaimana dengan atribut-atribut lain ya? Kadang-kadang saya tutup mata lah kalau di paroki, kamu kita udah punya salibnya gede-gede nih, sayang kalau dibuang gitu ya. Waduh kita udah punya samir nih, samirnya udah beli di obor, sayang kalau dibuang gitu kan. Ya udah sejauh itu sudah dipunyai dan jadi kesepakatan di dalam paroki ditentukan oleh seksi liturgi, silakan. Jadi itu ada di ranahnya paroki saja, bukan di ranah keuskupan ya. Repot kalau nanti keuskupan atur yang kecil-kecil ya. Maka kalau misalnya mau menggunakan melayani orang, kalau di luar gereja gimana? Ini kan pertanyaannya. Kalau di gereja kan udah jelas pakai jubah, pakai singa. Kalau di luar gereja gimana? Macam-macam ya. Waktu saya di Alam Sutra itu prodiakonnya punya seragam sendiri ya, kayak baju dokter, seragamnya putih, khusus untuk pelayanan kalau ke rumah sakit. Karena di sekitar Alam Sutra banyak rumah sakit ya, rumah sakit Omi waktu itu, Betsaida, rumah sakit Carolus Serpong, yang semuanya itu dilayani oleh prodiakon di paroki saya dahulu. Maka mereka supaya dikenal oleh rumah sakit, dikenal oleh para suster, mereka pakai baju putih dan celana hitam. Tapi baju putihnya itu seragam. Bentuknya adalah kayak baju dokter gitu ya, terus ada lambang prodiakon paroki. Kadang-kadang pakai samir, kadang nggak pakai samir, tapi mereka dikenal. Tapi itu kebijakan dari paroki saja. Atau kalau mau pakai jubah juga boleh kan? Kalau pakai jubah kan kadang-kadang rumah sakitnya bukan rumah sakit Katolik. Kalau rumah sakit di Carolus dan di Serpong ya Suster Marita udah tahu ini pasti prodiakon jubah. Tapi kalau rumah sakit umum yang tidak semuanya orang Katolik dan tidak dikelola oleh suster atau oleh religius Katolik kan jadi aneh. Tiba-tiba kita pakai sekdes berkeliaran di jalan-jalan gangsal-gangsal terlalu nyolot ya. Nah, silakan dipikirkan ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh paroki tadi, tempat saya tadi, Laurentius itu bisa menjadi salah satu contoh misalnya ya. Yang penting bagaimana petugas rumah sakit mengenali kita sebagai pembawa komuni, sehingga siapapun susternya, agama apapun dia, siapapun sudah tahu. Oh ini bapak-bapak yang melayani kebaktian Katolik biasanya, atau melayani membagi perjamuan bagi orang Katolik, biasanya seperti itu. Jadi itu silakan diputuskan oleh prodiakon bersama dengan seksi liturginya sendiri. Oke. Baik, terima kasih Romo. Semoga itu bisa menjawab. Nanti kita bisa atur di pengurus bagaimana selanjutnya. Untuk selanjutnya kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi G-form. Mungkin Pak Tiko bisa jelaskan. Kita berbalik dulu ke layar melihat karena kita akan berdoa bersama. Dan sekaligus mohon berkat dari Romo dan Roh. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan sumber sukacita kami bersyukur, berterima kasih atas berkat dan anugerah yang tercurah melalui acara pembekalan Prodiakon Nusantara hari ini. Sudah berlangsung dengan baik. Tanpa bimbingan Roh Kudus-Mu,
tak satu hal pun dapat kami peroleh sebagai asupan batin, spirit untuk beriman kepadamu. Kami terus mengandalkan-Mu untuk menggenggam hati dan langkah kami, sehingga pelayanan kami tidak terbatas pada alba yang kami pakai, tapi adalah ekspresi dan perwujudan dari karya keselamatan. Kiranya berkenanlah terus menjadi tempat kami memperbarui iman dan spiritualitas kami di setiap ucapan, pikiran, karya kerja, tindakan dan perilaku kami, sehingga kemuliaan dan kasih-Mu dapat dirasakan pada siapapun yang kami jumpai dan layani. Segenap niat, tekad, janji dan perwujudan asa kami mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Kini kami mohon berkat dari Romo dan Tom. Tuhan bersamamu. Semoga pelayanan-pelayanan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sebentar Pak Tikno, jangan bergerak dulu dari lingkaran. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan saling menguatkan karena kita akan mengimplementasikan apa yang kita ekspresikan, apa yang kita refleksikan dari pembekalan pada hari ini. Kita akan mulai dari Pak Yosef yang akan berjalan berkeliling ke sebelah kanan. Lalu sambil mengucapkan, mari sama-sama kita jalankan pelayanan secara kepanjangan. Baik, bersingkat. Mari kita melayani. Semangat ya teman-teman. Oke, kita mulai dari Pak Yosef menuju ke Pak Parjo. Yuk, dipercepat jalannya. Jalan cepetan. Yuk, boleh sambil bergerak. Oh, kita jalan, kita